Welcome to Felix Chris Channel. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku berpenampilan agak scholar, kayak mahasiswa-mahasiswa dari universitas mana gitu. Karena topik hari ini agak-agak cukup berbau sejarah, dan ini lagi ramai diperbincangkan. Kalau misalnya kamu nonton TV, kemudian di sosial media, Twitter, segala macam, bahasan ini lagi sering muncul, yaitu adalah kondisi di Afghanistan. Nah, kira-kira ada apa dengan Afghanistan dan Taliban yang sering dikaitkan dengan negara ini? Apakah mereka bagian dari Afghanistan atau mereka sebenarnya pihak luar atau seperti apa sih? Banyak di otak kita gitu ya. Tapi sayangnya kadang-kadang kita malas mikir nih, ya kan? Kita malas cari tahu, cuma nonton berita aja, oh perang, oh kondisinya menyedihkan segala macam, tapi udah. Nah, aku juga gitu sebenarnya. Aku selama ini tahu aja baca berita, tapi tidak benar-benar mencari tahu Taliban itu apa, kondisi di Afghanistan seperti apa. Nah, sekarang kita bakal cari tahu lebih dalam. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan like video ini, dan welcome to Felix Chris Channel. Oke, jadi bahasan hari ini tuh aku juga ikut belajar, karena akhirnya aku kepo nih setelah bertahun-tahun mendengar Taliban, mendengar tentang Afghanistan, tapi ya cuman itu aja, cetek, nggak pernah bener-bener cari tahu. Jadi setelah kemarin akhirnya aku browsing, aku cari-cari berita-berita segala macam. Nah, akhirnya aku dapat nih sedikit rangkuman tentang Afghanistan dan siapa itu Taliban. Nah, semoga ini nanti selain bisa membantu aku memahami lebih dalam lagi tentang apa yang terjadi di negara lain, semoga kamu juga bisa dapat informasi jadi lebih tahu. Oke, kondisinya yang terkini, yang terakhir kemarin itu kan adalah Taliban ini berhasil mengambil alih istana kepresidenan Afghanistan di Kabul. Terus, Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, itu dikabarkan meninggalkan Kabul, ibu kota Afghanistan, saat Taliban masuk ke kota itu. Nah, akhirnya mulai chaos tuh di situ. Warga-warga Afghanistan itu semua ngumpul ke bandara Kabul. Pokoknya intinya mereka pingin keluar dari Afghanistan. Termasuk sejumlah negara lain, termasuk Indonesia, akhirnya juga mengevakuasi para diplomat dan warganya dari Afghanistan. Begitu mereka tahu Taliban berhasil mengambil alih pemerintahan, takut semua. Karena kalau kita ingat-ingat lagi ke belakang, di masa Taliban berkuasa atau memegang kendali di Afghanistan, kabar berita tentang Afghanistan tuh gak ada yang bagus. Masyarakatnya terkurung gitu, perempuan nggak boleh keluar, nggak boleh beraktivitas, kejam. Nah, kemudian berhasil diambil alih Amerika, udah mulai agak terbuka lagi. Sekarang akhirnya Taliban mengambil alih lagi. Jadi orang-orang pada takut semua kalau kejadian yang dulu akan terulang dari mulai tahun ini. Nah, jadi relatif singkat sebenarnya, sampai Taliban ini akhirnya sekarang bisa mengambil alih Afghanistan. Itu hanya dalam waktu 11 hari. Cepat banget ya, itu termasuk cepat. Less than 2 weeks. Dan itu kehidupan di sana konon katanya sudah langsung berubah. Oke, sebelum kita lanjut ke Talibannya, sebelum kita bahas lebih lengkap tentang Talibannya, kita ke Afghanistannya dulu, ke negaranya dulu. Karena ini salah satu negara tua gitu ya, tanah yang sudah ada sejak zaman dulu banget, dan sudah banyak peradaban ada di sana, orang-orang lalu lintas di sana, dan termasuk kawasan yang penting dan sudah tercatat di sejarah sejak bahkan mungkin kayak ratusan ribuan tahun yang lalu. Wilayahnya sendiri, Afghanistan ini terletak di wilayah Asia Selatan dan Tengah. Kemudian penduduknya berjumlah sekitar 32 juta jiwa, dan dia itu negara yang lockland, terkurung dengan batas-batas negara lain. Jadi dia nggak punya wilayah laut, batas negaranya semua itu tanah, jadi tidak ada berbatasan langsung dengan laut. Jadi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Afghanistan itu adalah Pakistan di selatan dan timur, kemudian Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan di utara, kemudian Tiongkok di timur laut. Jadi semuanya dikelilingi oleh negara-negara lain. Terus ternyata manusia itu sudah menghuni wilayah Afghanistan yang sekarang kita sebut Afghanistan sejak zaman Batu Tua atau Paleolitik. Jadi kebayang ya, di sana berarti kayak peradabannya sudah ada sejak lama, selalu silih berganti, mungkin juga sempat ada kerajaan besar, kemudian runtuh, kerajaan lain, dan segala macam. Termasuk juga daerah ini menjadi salah satu lokasi yang strategis karena berada di jalur sutra atau Silk Road. Wilayah Afghanistan sekarang ini dulu itu menjadi penghubung budaya antara Timur Tengah dan wilayah Asia lainnya. For your information, kalau kamu belum ngeh tentang Silk Road atau jalur sutra, ini adalah jalur perdagangan internasional kuno yang menghubungkan
menghubungkan wilayah timur dan barat. Jadi kalau kita lihat petanya, di bagian timur itu ada wilayah Cina sekarang, kemudian di sisi barat Arab, Eropa. Nah, itu Afghanistan tuh ada di jalur tengah. Jadi dia memang selalu dilewati sejak zaman dulu kala. Jadi istilahnya Asia Timur dan Tenggara yang di bagian timur, kemudian ada Persia, Semenanjung Arab, bahkan sampai timur Afrika dan Eropa itu yang ada di sebelah barat. Jalur itu memang sudah sangat ramai sejak abad kedua sebelum Masehi sampai abad ke-16. Jadi bukan cuma perdagangan otomatis, karena semua orang lewat situ otomatis selain perdagangan, ekonomi, budaya, politik, ilmu pengetahuan juga terjadi semuanya di sepanjang jalur itu. Semua pertukaran, kemudian saling mengenal satu peradaban dengan yang lain, komunitas lain, berbagai macam manusia dari mana-mana ada di situ. Nah, kalau dari sisi agama sendiri, salah satu agama tertua di dunia yang banyak dianut pada masa 1800 sebelum Masehi sampai tahun 800 sebelum Masehi, itu adalah Zoroastrianism. Dipercaya juga berasal dari wilayah Afghanistan sekarang. Nah, kalau dari namanya sendiri, Afghanistan, ini karena memang sudah lama dihuni manusia, bahkan sejak 50.000 tahun yang lalu, wilayah ini otomatis namanya pasti udah berganti-ganti, tergantung siapa yang berkuasa pada saat itu. Kerajaan apa atau peradaban apa pasti menyebut wilayah itu atau tanah itu dengan sebutan yang macam-macam. Tapi, kalau sekarang kita nyebutnya Afghanistan, kalau dilihat dan menurut beberapa scholar, akar kata Afghanistan ini adalah berasal dari bahasa Sanskerta, Asfakan atau Asakan, yang berarti horseman atau horse breeder, jadi pemilik kuda atau peternak kuda. Nah, kalau dilihat dari sisi sejarahnya, Afgan ini sendiri mengacu pada etnis Pashtun yang menghuni wilayah Afghanistan, dan istilahnya sendiri, Afghanistan ini muncul pertama kali di abad ke-10. Nah, kalau dari bahasa Arab dan Persia, kalau kita lihat stan di belakang nama negara itu berasal dari bahasa Persia yang artinya place of, tempat dari, gitu. Jadi kalau Afghanistan berarti land of Afghan, tanahnya orang-orang Afgan atau orang-orang Pashtun. Sama berarti Uzbekistan, tanahnya orang-orang Uzbek. Turkmenistan, tanahnya orang-orang Turkmenistan. Gitu. Istilahnya seperti itu kurang lebih. Kemudian Talibannya sendiri, ya. Kalau Taliban ini lebih ke jatuhnya politik mungkin ya, politik dan perebutan kekuasaan juga mungkin. Taliban itu adalah faksi politik dan agama ultra konservatif. Jadi bukan cuma konservatif, tapi ultra konservatif. Banget. Nah, ini muncul di Afghanistan di pertengahan tahun 1990-an, dan kalau menurut dari laman Britannica, Taliban ini muncul seiring dengan penarikan pasukan Uni Soviet dan runtuhnya rezim komunis Afghanistan, dan juga mulai berantakannya tatanan sipil di Afghanistan. Kalau dari namanya, Taliban ini berasal dari bahasa Pashto yang artinya murid. Nah, anggota kelompok Taliban itu memang sebagian besar terdiri dari siswa di madrasah yang didirikan untuk pengungsi Afghanistan di tahun 1980-an di Pakistan Utara. Nah, pas awalnya muncul di tahun 90-an, tepatnya di tahun 1994, Taliban ini muncul sebagai kekuatan yang menginginkan ketertiban sosial di provinsi selatan Afghanistan, di Kandahar lebih tepatnya. Kemudian berlanjut di akhir tahun 96, kekuatan Taliban ini mulai membesar karena mendapatkan dukungan dari kelompok etnis Pashtun di selatan Afghanistan dan juga mendapatkan bantuan dari unsur-unsur Islam konservatif di luar negeri. Nah, saking kuatnya, mereka makin kuat, punya banyak dukungan, akhirnya hal ini membuat Taliban itu bisa memungkinkan untuk merebut ibu kota Kabul dan mendapatkan kontrol yang relatif efektif dan cukup kuat mereka berkuasa di negara ini. Otomatis mulai nih ya gonjang-ganjing negaranya, dan ada perlawanan juga terhadap Taliban, terutama dari antara kelompok etnis non-Pashtun, karena kan Taliban ini asalnya dari etnis Pashtun. Dari non-Pashtun otomatis melakukan perlawanan, tapi sayangnya memang akhirnya karena terlalu kuat susah juga bisa melawan keberadaan Taliban di Afghanistan. Oke, kemudian apa yang membuat heboh dunia internasional? Apakah sekedar Taliban ini dianggap merusak Afghanistan atau membuat rakyatnya sengsara atau segala macam? Ternyata terdapat sejumlah kebijakan sosial Taliban yang tidak bisa diterima oleh dunia secara luas, dunia internasional, secara global. Itu antara lain melarang kehidupan publik untuk perempuan, termasuk pelarangan akses pada pendidikan dan pekerjaan untuk para perempuan. Jadi pokoknya perempuan harus di rumah aja. Kemudian Taliban juga itu menghancurkan peninggalan artistik non-Islam secara sistematis, seperti yang ada di kota Bamiyan. Jadi kota Bamiyan ini termasuk kota kuno. Di situ banyak peninggalan-peninggalan masa Buddha gitu ya, masa
masa lalu, terus kemudian banyak patung-patung segala macam. Termasuk di tahun 2001, itu Taliban juga sempat menghancurkan Buddha Bamiyan. Itu adalah patung Buddha terbesar di dunia, peninggalan abad ke-1 pra-Islam Afghanistan. Jadi, even mereka nggak peduli lagi, itu mau nilai historisnya luar biasa, mau peninggalan bersejarah segala macam, kalau nggak sesuai dengan apa yang mereka anut, ya udah, pokoknya libas aja. Karena yaitu tadi, karena mereka ultra konservatif. Selain itu, Taliban ini juga menerapkan hukum pidana yang cukup keras, termasuk hukum gantung. Dan hanya Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab yang pernah mengakui keberadaan rezim Taliban ini. Termasuk kemarin pas kenceng-kencengnya masa Osama Bin Laden, terorisme, World Trade Center diledakan dengan pesawat segala macam, Afghanistan ini termasuk disorot gitu, karena mereka dianggap memberikan perlindungan kepada Osama Bin Laden dan Al-Qaeda yang bertanggung jawab pada peristiwa 11 September 2001. Oke, itu secara garis besarnya. Terus kemarin, ternyata aku juga menemukan ada satu tulisan, ini dari Facebook, bukan Facebook yang sembarangan hoax. Jadi ada satu orang teman yang dia nge-repost, ini teman baiknya dia itu seorang travel blogger, travel writer yang sudah pernah ke Afghanistan dan di sana langsung. Nah, ini namanya adalah Agustinus Wibowo. Mas Agustinus Wibowo ini menuliskan status yang menggambarkan kondisi Afghanistan. Gitu. Kurang lebih gini ya, ini sedikit aku cuplik. Bagi yang tidak mengerti kenapa banyak orang Afgan sangat ketakutan dengan berkuasanya kembali Taliban di tahun 2021 ini, ada baiknya melihat aturan-aturan apa yang pernah diterapkan Taliban ketika mereka berkuasa di Afghanistan tahun 1990. Antara lain, laki-laki dilarang mencukur jenggot, laki-laki wajib memakai baju tradisional dan topi, laki-laki dilarang memakai baju berkerah, laki-laki wajib salat 5 waktu di masjid setiap hari, perempuan dilarang bekerja di luar rumah, perempuan tidak boleh beraktivitas di luar rumah tanpa ditemani mahram, perempuan tidak boleh dilayani dokter laki-laki, perempuan tidak boleh membeli barang dari penjaga toko laki-laki, perempuan tidak boleh berbicara atau berjabat tangan dengan laki-laki, perempuan tidak boleh belajar di sekolah dan universitas, perempuan diwajibkan memakai burka yang menutup kepala dan seluruh wajah termasuk mata, perempuan dilarang memakai baju berwarna mencolok, perempuan wajib menutup pergelangan kaki, perempuan dilarang memakai kosmetik termasuk hiasan tangan, perempuan dilarang tertawa atau terdengar suaranya di tempat umum, kemudian perempuan dilarang berolahraga, dilarang muncul di radio atau TV, dilarang terlihat di jendela atau balkon rumahnya sendiri. Semua itu dilarang, gitu ya, termasuk musik, mendengar radio, nonton film, TV, fotografi, lukisan yang menampilkan manusia, itu nggak boleh. Nggak boleh pelihara burung, nggak boleh merayakan tahun baru Nauruz, nggak boleh main layang-layang, nggak boleh main kartu, main catur, dan segala macam. Bayangkan dunianya seperti itu gitu ya. Itu mungkin yang membuat akhirnya masyarakat Afghanistan takut gitu, mungkin trauma, kebayang, wah dulu pernah kayak gitu, sekarang akan gitu lagi. Akhirnya ya seperti yang kita lihat berita sekarang gitu, berbondong-bondong pada ke bandara, ke airport, karena mereka nggak punya batas laut ya, otomatis cara satu-satunya cara keluar dari negara itu adalah pakai pesawat. Banyak yang akhirnya juga ngasih bayinya, kalau dilihat tuh miris banget ya, bayinya mereka oper ke tentara yang ada di perbatasan, pokoknya gimana nih selamatin ini anak segala macam. Ada juga yang kelihatan mereka naik ke roda pesawat, jadi kayak bodo amat, pokoknya aku mau keluar, nggak bisa masuk ke pesawatnya nggak apa-apa, yang penting aku ya udah pegangan aja. Ada footage juga yang menampilkan pas pesawatnya udah naik ke atas, kayak ada satu image orang jatuh, nggak tahu itu mungkin orang atau apa, tapi sedih banget gitu ngebayangin kondisi di sana seperti apa. Dan bahkan yang terbaru juga sempat ada lihat potongan cuplikan gambar, poster-poster, gambar-gambar image perempuan, dan pokoknya yang ada manusianya semua dicopot, kemudian dibersihkan. Jadi kayak ya itu tadi, kalau aku tidak bisa membayangkan sih ya akan seperti apa kehidupan warga di sana, pasti akan sangat susah sekali. Tapi mungkin kalau kamu wondering, kok bisa ya gitu, sampai akhirnya satu negara bisa berantakan ya kan? Karena sudah ada sistem, kemudian Taliban, kemudian sempat dihilangkan Taliban, sekarang datang lagi, kenapa bisa sebegitunya? Nah, ada beberapa orang yang bilang itu karena orang-orang di sana, warga di sana itu lebih jauh setia atau loyal ke kelompok atau ke sukunya atau ke etnisnya masing-masing. Jadi mereka kurang rasa nasionalisme. Jadi ketika terjadi sesuatu, ya mereka menyelamatkan diri dan menyelamatkan kelompoknya masing-masing karena nggak ada atau kurang rasa nasionalisme. Mereka tidak mempertahankan negara mereka secara utuh, tapi mempertahankan ya kelompoknya masing-masing. As long as my family atau grup aku atau etnis aku selamat bareng sama mereka, ya udah nggak apa-apa. Makanya gampang banget tuh menghancurkan atau mungkin memporak-porandakan Afghanistan. Gitu katanya, bukan kata saya. Kata beberapa orang, karena aku juga sering baca-baca segala macam. Gitu sih ya. Oke, begitu.
semoga sudah makin jelas tentang apa yang terjadi di Afghanistan dan seperti apa Taliban itu untuk membuat kamu makin paham gitu. Jadi nggak cuma baca berita aja, cuman oh iya ya, ya ampun kasihan gitu. Tapi kita terutama juga tahu bener-bener, oh ternyata seperti itu yang terjadi di sana. Ya wis, kalau gitu semoga yang terbaik untuk Afghanistan dan untuk warga di sana. Semoga apapun itu situasi segera membaik dan ya semoga yang terbaik lah untuk yang di sana ya. Terima kasih kamu sudah menyimak video ini. Ini aku cukup puas nih karena aku juga ikut belajar lagi dengan ikut research segala macam. Ya, sampai ketemu, jangan lupa klik like dan subscribe di channel ini. Bye-bye.